Kembali lagi di Jelang Malam. Kali ini kita berada di tempat yang spesial buat gua. Karena ini adalah tempat yang kita berada di episode awal-awal sebenarnya. Betul. Yaitu Pertama kalinya kita kesurupan di sini. Iya, pertama kalinya kita kesurupan dan gua belajar kesurupan tuh di sini tuh. Betul. Pertama kali gua tahu tentang adanya Mbah Acan yang memang ternyata nempel sama gua itu di sini juga. Tapi kali ini agak berbeda sama kondisi rumah gue ini jauh lebih seram dan menurut gue dari semua pengalaman gue yang paling serem itu di rumah ini. Ini sekarang nih rumah yang paling serem buat gue. Karena kenapa? Karena ada sebabnya nggak? ada. Kenapa tuh? Ada, karena kondisinya rumah gue mau masuk pelelangan. Pantesan ada poster dijual di depan nih. Iya. Aduh, covid bangsat. Gara-gara covid nih gue jadi bermasalah. Iya, tapi itu jadi rumah gue jadi rumah yang paling serem sih menurut gue. Nah, kalau misalkan lu nonton episode yang sebelumnya, kita berjanji kalau misalnya kita akan ngebawa orang untuk kita melihat proses ruqyah juga dengan kondisi dia yang katanya digangguan dari mantannya, dikiriman segala macam kan. Kita pengen coba dibaca, tapi kita harus cari tempat karena kita nggak mau ngebawa ke tempat konsultan apa namanya kita bilangnya tuh konsultan pajak dong. Apa sih maksud lu konsultan apa namanya spiritual. Oke. Tempat konsultan spiritual kita yang biasa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Cuma nah kita pengen bawa itu di rumah gua. Kenapa? Karena balik lagi rumah gua pun sekarang dalam proses yang memang kurang tidak bagus karena ada lelang dan gue sendiri lagi mau jual rumah, tapi banyak banget kendala-kendala yang kadang-kadang nabrak. Jadi kayak orang yang datang tiba-tiba yang tadinya bisa jadi nggak bisa, mau jadi nggak mau. Nah, kenapa gue pengen bawa ini ke sini? Kita pengen screening sebenarnya di tempat ini ada apa, dan kita akan melakukan ritual untuk apa namanya tadi, Komunikasi lah ya. bukan ritual apa sih itu, ruqyah Oh, di sini ruqyah, juga. okay. Sama konsultan kita. Terus sekaligus screening juga rumah gue tuh ada apa sih. Tapi tadi udah dibacain kisi-kisi dan udah dilihat juga dari jauh. Jadi kita akan keliling, kita akan lihat di rumah gue ada apa aja. Welcome to my house. Oh iya, sebagai info nih, rumah udah kosong berapa lama? Kosong semenjak bokap gue meninggal di bulan Agustus ya. Berarti udah sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember ya tanya. Januari 9 bulan lah. Gimana sih maksudnya? Kalau gitu. Sumpah gue nggak tahu nih. Maksud gue ini rumah gue sendiri ya. Iya. Gue setiap hari gelap, pulang mati lampu segala macam, gue nggak kenapa-napa. Tapi hari ini tuh sengaja emang kita matiin nih listrik segala macam tuh emang udah mati, nggak belum gue isi. Nggak tahu, serem aja. Nggak tahu, di gue tuh serem aja. Lebih apa? Lu ngerasanya lebih merinding atau gimana? Mungkin karena gue kayak ngerasanya kayak lu kemana aja gitu. Oh. Masih mau lu kesini kayak begitu gue rasanya. Jadi gue nggak tahu nih di rumah gue ngeliat apa. Sumpah pas lagu mati dan kita di depan nih, gue takut nih. Yaudah kita langsung aja. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, ini juga salah satu spot yang biasanya kan kalau misalkan rumah ada kondisi yang berantakan. Oh, ini gudang. Ini sih sebenarnya kayak gudang gua aja sih di luar. Jadi ada sekat terus bergudang barang-barangnya di sini. Ini sepeda nyokap gua. Terus ini udah dipakai udah dikasih sama gua tuh udah lama banget sih. Sekarang baru berguna warnanya. Ngomong janda. Iya. Aduh, bokap gua kan janda baru. Bokap gua kan janda baru. Tabung sudah nggak pakai. Hah? Tabung gas. Mana? Iya, dulu kan bokap gua mau buka restoran tapi nggak jadi. Oh, bawa juga nanti bentar. Nggak usah. Gua kayaknya mau meneruskan usaha bokap gua tuh. Oh, mau meneruskan usaha bokap tuh. Iya. Yuk kita lihat yuk. Masuk dalam. Nah di rumah gue ini tuh beberapa teman-teman gue takut di awal karena ngeliat perabotan. Sebenarnya nggak ada klinik apa sih. Orang tua gue kan beda agama dua-duanya kan. Yeah. Di sini jadi lo akan ngeliat pemandangan dekorasi antara lintas agama lah di sini. Tapi bokap nyokap gue itu suka sama barang-barang antik kayak gini, klasik. Jadi dia riasannya juga begini. Tapi sorry ini apaan sih, Dim? Padi kan. Padi. Gabah ya. Itu maksudnya artinya apa? Ada arti sendiri nggak? Nggak, ya itu biasa buat
biasanya kalau taruh di gabah gitu kan apa biar ada berkah gitu loh. Oh maksudnya artinya itu. Sebenarnya cuma di nyokap gue ini rata-rata nyarinya emang di tempat toko barang antik, sama ada yang beberapa bawa dari Jogja karena nyokap gue kan sering ke Jogja kan, jadi emang bawa dari daerah, dan katanya ada beberapa yang ikut lah atau apalah, gue nggak ngerti deh. Masuk akal sih. Cuma emang dulu waktu awal-awal ini gue pun takut masuk sini karena takut ada beberapa lah, nggak cuma Ini gini juga gue doang. termasuk dari ini. Enggak ada. Oh bukan. Ini My Republic. My Republic baru Iya, dong, sekarang bangkrut tapi Iya udah nggak ada kan My Republic kan. Kayak mau Iya kan? rebranding, Ngeri kan? mau rebranding dah. Iya, kayak mau rebranding sih, bagus. Terus kita ngomongin kita nih. Nah, kalau lu lihat kondisi rumah gue nih sekarang dalam kondisi packing nyicil lah gitu. Ini kayak lemari ini nih, ini juga dari toko barang antik nih, nyokap gue. Coba. Bisa tuh. Dan ini bukan apa buat bahan-bahan minuman haram ada di sini semua. Iya. Enggak mau apa beda. Apa? Kaget gue. Ini pakai sepatu gimana? Pakai aja. Serius loh. Debus soalnya. Nah, di sini kayak itu lo lihat mau berantakan. Coba lo ambil sekeliling dulu kan. Mungkin kita kalau mau ngambil ke arah sini, dari sini aja kali ya. Gak usah masuk ke dalam. Boleh. Sedikit. Aduh. Nanti untuk lagi bangsat. Untuk ya? Bukan, itu suara ini. Sepatu gua. Oke. Ini kita tuh ada di gue sih pengennya cuma sampai sini doang. Enggak usah dalam ya. Iya, kalau ini juga pintu juga ngambil, nggak tahu nyokap gue ngambil dari mana, makanya pintunya cukup tua lah. Emang rumah lu tuh antik ya. Iya. Nah, di sini tadi ini adalah foto yang tadi sebelumnya kita sempat kirim ke Guru spiritual kita. guru spiritual kita lah di sini. Nah, ini siapa Dim? Bisa lu jelasin ya? Ini adalah kakeknya eyang gua. Kakeknya eyang lu. Iya. Buyut. Iya, buyut gua. Buyut gua di sini. Oh, nah ini tadi kita kontak orang itu, kita sebutnya siapa yang enak ya biar nggak masuk nasihat spiritual lah, oke. Kita sebut itu foto yang ini tuh katanya memang hidup. Menurut beliau hidup fotonya karena dia merasakan energi yang cukup besar di foto ini. Kalau memang mau mau berinteraksi, kita bisa mungkin tinggal kamera nanti sorot ke sini sambil kasih lampu, mungkin ada pergerakan di situ tadi menurut beliau seperti itu. Iya, dan di bagian sini itu ya memang beberapa kali almarhum bokap gua selalu cerita kalau misalkan emang dalam lukisan ini selalu ada yang masuk juga gitu. Jadi ada yang nungguin juga di dalam ini. Jadi penunggu rumah gua pun berada di tempat ini gitu. Nungguin di lukisan ini. Berdiam di lukisan. Iya, kalau ini kan yang gua kan. Oh ini yang berarti? Yang gua, nenek gua. Oke. Sama almarhum nenek gua. Nah, dan kondisinya sekarang ini agak bikin gua setia. Agak bikin apa ya, di balik ruangan ini adalah kamar nenek gua. Kamar nenek gua yang Agustus kemarin meninggal. Oke. Tapi meninggalnya nggak di sini. Cuma ini kamar nenek gua. 3 hari kemudian bokap gue yang meninggal di kamar ini. Di balik kamar ini, ruangan kamar ini. Dan gue nggak mau disorot karena tadi pun gue aja ngeliat masih merinding. Merinding karena memori juga, merinding karena apa namanya? Ya ini kamar nenek gue kan mungkin nilai mistisnya juga cukup tinggi di dalam sini. Dan karena historinya gitu, jadi bokap gue pas saat nenek gue meninggal, bokap gue 3 hari kemudian meninggal dan kayak nyusul nenek gue. Dengan waktu 3 hari dan di dalam kamar nenek gue. Jadi sampai saat bokap gue meninggal, kita rame-rame ninggalin rumah ini. Jadi gue sama kakak gue pun kakak gue kakak gue selama berapa bulan kemarin baru berani tuh balik sekali. Itu juga jalur keluar doang, dalam tuh dia nggak kuat. Kamu tuh sedih kali ini? Masih sedih karena rumah ini kan terakhir kan. Ini rumah kenangan sih emang. Iya. Nah itulah kenapa gue pengen menyelamatkan rumah ini. Sorry Bim. Ini itu kamar bokap sama nyokap gue. Oke.
Nah ini itu kenapa pas Kan mau dibungkus pak. Oh. Iya. Kan mau pindah-pindahan. Oke siap. Oh pindah-pindahan. Terus Tapi foto-foto emang- gua. Emang penuh dengan barang antik ya. Iya. Tuh mejanya juga unik banget tuh. Meja ukiran. Iya. Semua. Ternyata gua juga baru tahu sih ini investasi juga sih, Dik. Karena ada yang mau beli. Ada sih mau beli. Oke, ini kita udah di ruang tengah ya. Dan di sana itu ada pohon ya, Dim. Pohon apa sih itu, Dim? Sebenarnya emang dipelihara atau gimana sih? Tuh. Coba, diusah. Kita ke situ ya. Ya. Tadi lu bilang pohon ya? Nah, kita lihat sini. Nih, belakang. Ada nggak di pohonnya, Dik? Sini ya. Hah? Ini kamar bokap gue. Oke. Yang tadi gue ceritain. Temu saya di sini belakang. Iya, sini. ini Sama bokap pepohonan ini mungkin ya. Gue pikir tadi pohon gede. gua. Kan Om Boy juga ini mah bukan pohon sebenarnya. Kamu coba di foto lu pasti akan lihat itu bukan pohon juga kali, Dik. Pasti kelihatannya pot. Ya maksudnya tanaman aja mungkin gitu. Nah, lu sadar atau enggak? Hmm? Atau ingat Om Gun juga harusnya ingat sih. Kenapa? Pertama kali lu kesini tuh masih ada pohon di sini. Iya. Di sini ada pohon. Iya, ada pohon ya. Ada pohon sini Heeh. sampai atas. Pohonnya tebal. Ini gimana? Karena Heeh. pertama cuma cukup ngeganggu, takutin niban apa segala macam kan. Yang kedua pohon ini tuh tempat yang cukup angker, yang perempuan-perempuan yang kita lihat itu di sini sebenarnya. Oh, yang waktu itu ganggu. Yang ganggu yang pertama kali. Kalau lu bisa masukin cuplikannya, Boleh. iya oke tuh. Cuplikan di awal-awal tuh oke tuh buat keterangan-keterangan kita. Karena memang di sini tuh awalnya pohon. Situ awalnya pohon, makanya pas lu bilang pohon, kagak ada pohonnya sekarang. Tapi sebenarnya dulunya sini ada pohon. Emang ada pohon. Nah, Ya nggak mungkin lah kalau di sini mah pasti. Mobil juga kelihat. tapi memang tadi menurut si guru spiritual kita itu di pojok sini tuh memang area yang cukup kuat energinya. Dia sempat mention tuh hitam besar tinggi Iya. gitu. Di sini mungkin nggak tahu sih ada apa enggak sekarang ya. Mungkin ada. Halo. Tapi ini cukup mengganggu menurut Om. Iya. Menurut guru spiritual kita. Jadi mungkin Gimana kayak? Hmm. Itu gue juga Ya, sama aman. berani gue. Gue berani gue. Di kaki lagi berani gue. Pindah aja yuk. Yuk. Ya deh. Maaf ya. Maaf ya. Sorry ya. Gue masih yang punya rumah kok. Mas. Aduh, ini bisa malah gue di jambak. Wih. Siapa? Dik, Hah? terlalu ya? Iya. Gue. Iya, suara gue. Apaan bang? Oh, apa? Gue di rawa gitu. Ini pakai sepatu loh, berapa? Goyang gitu ya? Masih banyak banget barang-barang lo bang. Sebenarnya enak dulu kalau ini. Iya. Walaupun gue tinggal sini pasti gue renov lagi, Dik. Ini stok ada gimana? Stoknya Udah bagus aja deh. Stok. Tapi kalau mau ngerekam kita ngomong, kasih tau gue biar gue record di sini. Nah, ini kamar tidur gua di sini. Di sini tempat gua tidur, dan kalau lihat ya sebenarnya bukan barang-barang antik sih sini, ini barang-barang gua kan suka nyeni sendiri ya kadang-kadang. Jadi gua kadang-kadang bikin sendiri nih, gua taruh pajangan-pajangan gua, ya Allah. Ini ntar gua pindahin sih. Pajangan-pajangan gua belum dirawat nih. Gua penggemar One Piece kan. Oh, lu juga One Piece ya? Iya. Nah, ini lukisan gua sempet tawarin, Dik, nih. Yang mana? Ini sempat ditawarin coba nih sama penggemar One Piece nih. Masa sih? Sumpah ini gua gambar sendiri pakai spidol. Ada kali 100 spidol gua gambar. Karena gua ternyata satu. Terus gua tiban lagi pakai pakai clear. Heeh. Habis gua digambar, gua tiban lagi.
Tapi emang bagus sih lu gambar Sasuke gini. Bukan dong, ini mah Luffy, ini Luffy. Oh, bukan. Ini Luffy gila. Ini Luffy. Sorry bro. Ini gue gambar terus jadi gue tiba berkali-kali, jadi ada 100 video kali itu gue gambar nih. Bener-bener di Tower Ceban gue nggak lepas waktu itu. Terus Sama kayak One Piece ini kan gue gambar waktu 21 tahunnya One Piece. akhirnya lu nyesel nggak kalau nggak lepas Ceban? Ah, yes. Enggak sih, gue gak nyesel sih. Kalau misalnya gambar ini emang waktu itu gue gak pengen jual sih. Nah ini hasil kayak gini nih, gue barang-barang bekas, gue jadiin ini kaset, gue jadiin barang-barang. Ada dildo gini di sini deh, Bukan anjing. Hah? Bukan anjing. Ini kayak copot justru. Bukan dia dulu, dia kan buat cewek, ini buat cowok. Jadi harus dicopot dulu sini, lu masukin spons di sini. Di sini nih. Emang gue sering di sini. Nggak usah dijelasin. Gue sering di sini, coba pegang nih. Dijelasin. Bekas gue itu. Goblok. Nah itu sini gue. Sinilah gue kadang-kadang. Ini berarti di sini tempat kamar om lu yang dulu apa? Apa? Iya. Apa sih? Lampu. Terus ceritain kan gue ngetes lampu doang, lampu gue masih nyala apa enggak. Jujur aja gue ngeblank gue di rumah ini, kenapa nggak tahu kenapa dari tadi di bawah tuh gue bawaannya lemes aja. Apalagi enggak semenjak di sana sih, semenjak di pohon-pohon tadi tuh. Tadi kan gue sempet muntah ya. Dari situ itu kayaknya lumayan lemes sih gue. Udah ngapain sih intercoaster goblok. Lah. Bisa. Kaget gue goblok. Kata lu listriknya mati, udah mati. Kan dimatiin semuanya doang, Dik. Coba kan gak seharusnya nyala kan. Gak usah, harusnya gak usah pakai remote dong, harusnya lu kaget dong kenapa bisa nyala dong. Lu potong aja, potong pakai nyala aja. Go. Ya udah yuk. Ini Kita lu belum jelasin tadi ini kamar om lu. Bukan, kamar om gua ada di sebelah. Jadi gue tinggal di sini. Ini kamar sebelah, iya kamar orang numpang tidur. Sama kamar art gue ada di sini nih. Ibaratnya kalau gue bikin sepatu ada di situ gua. Juga sempat ditawar sama penggemar koi nih. Penggemar apa? Koi. Enggak gitu dong. Gak ada, ini gue cuma gambar sendiri. Itu gue gambar LeBron James. Ini kamar art gue nih, jadi hasil gambar gue gue taruh sini semua. Oke. Gitu, nah. Inilah barang-barang gue. Di sini yang tempatnya sini om gue yang katanya dulu dia pelihara macan kan, yang kita tahu tuh sebenarnya kayak macan gitulah. Coba ya. Bro. Berarti lu 7 langkah dari sini. 7 langkah mas. Oh, oke, ini berarti kamarnya di sini. Kamarnya di sini nih, ini untuk praktek dekatnya di sini dan gua nggak tahu nih, ini kita bakalan ngelakuin proses ritual ruqyahnya kan ada di mana? Mungkin sih di bawah sih gua. Cuma gua prefer di sini sih. Lu prefer di sini ya? Iya. Soalnya masih ada tempat bola kristalnya di sini. Bukan. Ini gue pengen bikin lampu cuma nggak jadi. Belum jadi tempat gua bola bikin kristal lampu. dukun-dukun itu. Bukan. Jadi. Ini gue juga bikin gitar ini gue dari serat lu beli serat Sunda. Kapal feri. Enggak dong. Enggak lu. Bisa ya berarti. Gue masih bisa. Pokoknya tempat art gue, tempat gue baca buku tuh di sini nih. Nah, akhirnya tercapai gue liput rumah gue diliput. Intinya lu di sini adalah room tour ya. Room tour gue sebenarnya dari semua yang kalian lihat itu gue adalah room tour gitu. jadi yang biasanya orang datang ke rumah orang seberapa kaya lu gitu kan, ini seberapa mistisnya rumah lu. Dan seberapa sedihnya rumah lu. Ini di sini nih. Gak ada kan channel yang room tour kengerian dalam rumah sendiri, nggak ada kan. Nah ini kita nih sekarang nih
Apa, Dik? Jadi mulai naik berarti si yang di bawah tadi. Nah, Coba ya, lu pantengin sih terus. Nanti mau coba tinggal kamera nggak sih? Ke arah bawah situ. Dia kayaknya mau naik dah. Iya nggak sih? Lu berasa gitu nggak sih? gue berasa sih. Bukan berasa sih sebenarnya, gue udah no wonder sama hal-hal begitu. Oh. Gue udah gak heran kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Nah, di sini ada kejadian apa nanti Nah, kita ceritain aja ya. gue ceritain di sini. Ya udah. Jadi ini pertama kalinya kita bikin channel agak cukup berbeda. Jadi kalau teman-teman pengen ngelakuin hal yang sama dengan kita pada hari ini juga bisa. Jadi menceritakan tentang rumahnya seperti apa, dalamnya bagaimana, dan kalau emang punya rumah kayak gini boleh DM kita di Instagram Jelang Malam. Iya. Sama kenapa kita pengen yang tadi kita ingetin lagi, kenapa kita pengen bawa ke rumah ini, memang awalnya kita nyari tempat untuk rukiah, dan yang paling cocok rumah gua, karena rumah gua pertama juga kita nggak harus bayar sewa ke siapapun. Betul. Yang kedua, di sini memang punya nilai histori yang cukup mistis. Yang ketiga, banyak apa ya, di sini tempat yang tepat lah kalau misalnya kita mau melakukan rukiah. Di sini banyak spotnya. Oke. Dan gue memang paling terakhir gue memang pengen bawa konsultan penasihat spiritual kita ke sini. Nanti kalian akan tahu siapa yang akan kita bawa, tapi mungkin orangnya juga pengennya sih low profile, jadi nggak akan kita tunggu di kamera mukanya gitu ya. Cuma biar teman-teman tahu emang tujuannya seperti itu. Nah, dari hasil screening kita pada hari ini, emang walaupun rumah ini rumah tinggal ya, baru ditinggali beberapa bulan, tapi memang buat gue sih cukup nakutin sih. Gue pribadi rumah sini, lu suruh gue turun ke bawah sendiri juga belum tentu gue berani dengan kondisi sekarang nih. Habis dari sini nih, orang tadi habis matiin lampu semuanya gue ngeri. Iya. Dulu aja takut gimana gue. Nah, lu pengen tahu gak cerita bener-bener pengalaman apa aja dalam rumah ini? Boleh, kita ngobrol. Kita saksikan di minggu depan.